Seperti kemarin Murtadin khotbah di gereja saya, dia naik bertapa di gunung apa itu di Sulawesi Selatan sana itu. Dia bertapa, minta obat perempuan, obat laki-laki, sekaligus kebal dengan barang-barang tajam. Kebal parang, kebal pisau. Tapi bagian ada perkelahian, orang tumbuh di mulut picah. Orang tonjok di mulut darah, kecap keluar. Lalu dia bilang, aduh dulu bertapa itu lupa minta obat felung. Jadi minta obat kebal pukulan, obat kebal pisau parang, lupa obat kebal tinju, kebal felungku, kebal orang Kuba bilang kebal papoko. Orang strike di mulut sekali picah hancur. Roni di Fontaine, Ya. tolong pencerahan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 6. Karena ada yang katakan sudah zaman modern begini masih ada sihir. Kisah Para Rasul pasal 13 Ayat 6. Demikian bunyi firman Allah, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya, saudara, pertanyaannya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 6 ini, karena memang tukang sihir, lalu penanya saudara Roni dari Fontaine mengatakan kok masih sudah zaman begini kok masih ada penyihir begitu ya. Ya, sebelum saya tanggapi, saya tertarik dengan ayat ini. Karena ternyata penyihir di sini namanya Bar Yesus. Bar itu artinya anak ya. Kalau Bartimeus itu artinya anak Timeus. Lalu Bartolomeus, nah itu juga anak, tak tahu sendirilah. Lalu kalau Bar Yesus itu anak Yesus ya, tapi ternyata Yesus itu di dalam kalangan orang Yahudi kan nama Yesus ada banyak ya, bukan cuma Yesus Kristus. Makanya harus jelas labelnya, tambahannya apa, Yesus apa. Tapi kalau yang ini Bar Yesus ya, bukan Tuhan Yesus punya anak, bukan Yesus Kristus Tuhan kita, bukan. Sebab kalau Anda pergi ke Timor Leste atau mungkin ke Meksiko, ke Brasil, Kolombia, di Amerika Selatan sana, Amerika Latin, Anda bisa lihat itu banyak sekali nama Yesus itu banyak sekali ya. Tapi belum tentu karakternya seperti Yesus. Nah, di sini nama Bar Yesus, anak Yesus, tapi tukang sihir dan nabi palsu ya. Nah, saudara-saudara, artinya begini bahwa saya kalau kaitkan dengan konteks sekarang dalam wilayah pelayanan kami, memang sihir atau santet atau yang di Indonesia Timur, di Kupang, NTT mengatakan suanggi itu memang ada dan harus diakui ada. Dan itu sampai Yesus kembali, sepanjang Tuhan Yesus belum kembali, dosa ini tetap ada, kebiasaan ini tetap ada, praktek-praktek perdukunan, sihir, santet, ya, atau yang bersifat okultisme, itu pasti ada, tetap ada. Dan memang masih nyambung, banyak orang kan yang masih percaya begitu. Ya, kalau yang sudah percaya Tuhan, sudah berakar dengan Tuhan, mengenal Tuhan, biasanya dia tidak lagi terikat dengan hal-hal itu. Tapi persoalannya atau faktanya di lapangan kan tidak semua kenal Tuhan. Di pengalaman pelayanan kami di desa-desa tertentu, kami pergi bahkan majelis ada yang pakai santet. Bahkan pendeta ada yang 2 kaki. Sinkritisme. Mahasiswa teologi belajar Alkitab, tapi katanya ada pegangan dari nenek moyang. Ada pegangan dari leluhur yang diturunkan kepadanya. Dalam sebuah pelayanan kami lihat, kami berdoa bersama, pendetanya tidak nyaman. Memang dari sejauh mata memandang, pendetanya juga matanya merah. Tidak minum mabuk, saudara. Tapi matanya merah nih bukan sakit mata juga.
Lalu setelah kami berdoa, ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia khusus. Makanya kami heran, tiap kali khotbah pendeta tidak mau masuk. Nanti kalau sambutan-sambutan dia masuk. Ada saja alasannya. Tidak ada jadwal dalam perkunjungan, dia tidak mau masuk. Dia kayak anti firman Allah, anti pujian penyembahan. Setelah didoakan, cek and recheck, bahkan sampai pendetanya mengaku memang dia ada, orang Kuba bilang pakai-pakai. Dia ada pakai-pakai ilmu-ilmu. Nah ini saudara, bukannya tidak nyambung, nyambung sampai sekarang. Tapi anak Tuhan kuatlah. Tapi saudara, setan ini juga omong kosong ya. Jadi kalau dia kasih ilmu-ilmu itu, jangan terlalu percaya. Seperti kemarin Murtadin khotbah di gereja saya, dia naik bertapa di gunung apa itu di Sulawesi Selatan sana itu. Dia bertapa, minta obat perempuan, obat laki-laki, sekaligus kebal dengan barang-barang tajam. Kebal parang, kebal pisau. Tapi bagian ada perkelahian, orang tumbuh di mulut picah. Orang tonjok di mulut darah, kecap keluar. Lalu dia bilang, aduh dulu bertapa itu lupa minta obat flu. Jadi minta obat kebal pukulan, obat kebal pisau parang, lupa obat kebal tinju, kebal falungku, kebal orang Kuba bilang kebal papoko, orang strike di mulut sekali picah hancur. Nah ini, jadi dia bilang, aduh ternyata lupa itu, minta ilmunya. Jadi akhirnya dia juga balas jahat dengan jahat, dan akhirnya saudara bisa lihat di live streaming di channel YouTube saya. Di sana jelas sekali beliau bersaksi. Dia bilang lupa minta obat itu, tapi waktu terima Yesus, mau obat perempuan, obat laki-laki, obat kebal barang tajam, semua Tuhan Yesus lepaskan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dan saudara lihat, yang Anda tanyakan menyangkut si Bar Yesus tukang sihir ini, akhirnya kita tahu bahwa dia ditegur keras oleh Paulus. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 9 dan 10, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, ya, si Bar Yesus itu, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, kekasih Allah, jadi Anda lihat di sini, setan ada, sihir ada. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, hantam dia langsung buta. Artinya begini, saya yakin sihir masih ada sampai sekarang. Dan untuk mengalahkannya sangat mudah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terus belajar firman, berusaha membuang dosa-dosa. Jangan ada kepahitan seperti khotbah pagi ini. Berusaha hidup damai, kejar kekudusan. Maka Anda dengar baik, tidak ada satu setan dua binatang, atau 2 setan 1 binatang yang bisa ganggu kita orang percaya. Tidak akan bisa. Setan ada kuasa, Allah dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus, maha kuasa. Silakan susun. Ya, tapi ingat juga pesan saya. Ini bukan mendorong kita untuk sombong, tidak. Beriman beda dengan sombong, ya. Kita tidak boleh sombong hadapi suanggi atau sihir atau santet. Juga tidak boleh takut. Kenapa? Allah di pihak kita. Itu jawaban saya.